Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la halla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, wabil khusus Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore hari ini yaitu ngaji kitab Nasuhul Ibad atau nasihat penyejuk jiwa bersama Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya setiap Senin malam atau ba'da maghrib. Dan kajian pada sore hari ini live di kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV, kemudian TV digital terestrial Madu TV dan radio streaming mass media. Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Kita awali majelis mulia ini dengan bersama-sama bertabarruk membaca suratul Fatihah. Semoga hari ini Allah memberikan rahmat kepada kita berupa ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyrata. Adapun pelajaran yang ke-11 dari petunjuk atau nasihat 4 di maqalah yang ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, telah bersabda. Siapa Nabi? As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. As-salatu utawi salat iku imaduddin, cagake agama. Apa maksudnya? Ai asluhu, asalnya agama itu salat. Jadi orang yang tidak salat ya dipastikan tidak beragama. Gitu aja kok repot. KTP Islam gak sholat ya bukan Islam. Tetapi sudah tidak usah digembor-gemborkan. Kon gak sholat gak Islam kon. Artinya keterangan ini sudah menunjukkan secara otomatis orang kalau mengaku beragama Islam ya sholat. Kalau gak sholat ya gak beragama. Selesai urusan. Masa ada orang nggak sholat minta disebut Islam, sementara ruhnya Islam, asalnya Islam itu sholat. Tiangnya Islam sholat. Ibarat rumah, kalau tidak ada tiangnya bagaimana Pak Bu? Roboh. Jadi orang-orang yang nggak sholat tapi mengaku Islam itu sesungguhnya dialah yang merobohkan agama.
Ada enggak orang seperti ini? Datang enggak ke ngajian? Oh, enggak pernah datang. Panas telinganya ini. Istilah kerennya Islam KTP. Adapun sholatnya nanti mbok telat atau sholatnya kadang-kadang bolong, kadang-kadang enggak, kadang dirapel sholatnya itu. Padahal enggak safar, enggak pergi ya digabung-gabung. Zuhur gabung asar, maghrib gabung isya, sing parah subuh gabung duha. Itu urusan belakang, yang penting mau sholat gitu loh. Itu ciri namanya. Ya enggak sholat terus angel. Angel. Jadi kalau ada orang sholat mungkin bolong-bolong ya sama dengan tiang, mungkin dipangan rayap Pak, meh roboh ya, tapi doro roboh ya, hampir roboh. Faqawamuddini, maka tegaknya agama ini laisa illa, tidak ada kecuali biha, dengan sholat. Kama annal baita, sebagaimana sesuatu, annal baita, sesungguhnya rumah, la yakumu, tidak akan tegak rumah itu, illa ala umudih, kecuali dengan tiangnya rumah. Sampai sedetik ini saya belum menemukan teknologi canggih ada rumah tanpa tiang. Kalau jembatan tanpa tiang mungkin ya, tanpa penyangga bisa Pak, disanggah dari atas. Iki omah gak ada cagak. Omah sapa niki Pak? Mbak ada. Tegaknya rumah karena tiangnya, tegaknya agama karena sholatnya. Di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Siapa yang tidak salat, meninggalkan salat, maka dia merobohkan agama. Sudah paham nggih? Jadi siapa orang yang merobohkan agama? Enggak salat. Ada orang itu sholatnya harian Mbak ya, 5 waktu jangkep lah. Ada mingguan, Jumatan tok. Itu pun tidur Jumatan. Seminggu sepisan, Jumatan turu wisan. Ya apa gak turu, khotib belum naik itu sudah tidur. Qomat ketangi. Ngono iku ngilokno, iki masjid apa ini? Madhab apa ini? Sesat ini. Apa Pak? Ana Jumatan kan khotbah. Apa kan khotbah kon turu wae ket mau. Ada sholatnya itu tahunan Pak, 2 kali biasanya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, Masya Allah. Wis salah Idul Fitri, imami takbir ping 7, dhek takbir moro-moro langsung rukuk, sujud. Liyane sih Allahu Akbar, Allah, dhek wis sujud disian. Sama niku ya apa rek salat Idul Fitri kok moro takbir sepisan moro sujud. Aku lali ya. Ya apa setahun pisan aja nih. Fahiyya, adapun salat iku tahqiqun. Tahqiq itu penguatan, penetapan, pengakuan. Kalau hadis itu kan bisa menjadi sahih itu ditahqiq Pak, hadisnya itu oleh ulama ahli tahqiq ada. Salat ini penetapan, pengakuan. Tahqiq untuk apa? Lil ubudiyah, bahwa kita ini menjadi hambanya Allah. Salat itu tanda kalau kita mengakui Allah. Orang nggak salat sama dengan dia tidak mengakui Allah. Wis talah pun kalau dia mengakui Allah salat, nggak mengakui Allah. Tuhanku adalah Allah, nggak salat, bohong. Karena as-salatu tahqiqun lil ubudiyah, salat itu bentuk pengakuan terhadap Tuhan. Gampang Pak.
Apalagi sujud Pak, Masya Allah. Panjenengan rukuk, ya rukuk, sujud, sujud, Masya Allah. Sujud itu posisi yang sangat rendah di hadapan Allah. Meletakkan kepala, ini kan anggota badan yang paling kita hormati Pak, kepala. Ditaruh, diletakkan di tempat yang sejajar dengan kaki kita. Makanya orang sombong itu tidak mungkin sujud. Sujud itu terapi menghilangkan penyakit sombong. Orang yang sering sujud, insya Allah nggak sombong. Bagaimana sombong? Dia meletakkan anggota badan yang paling terhormat, yang paling dia muliakan, sejajar dengan kaki, lebih rendah dari bokong. Sujud itu lebih rendah mana antara pantat kita dengan kepala kita, Pak? Loh, kepalanya di bawah, pantatnya di atas. Enten nak sujud pantatin anisar ndasi nandukur. Sujud model napa niku, Pak? Maaf, kenapa kepala ini oleh manusia disebut anggota badan yang paling dihormati? Kenapa, Pak? Karena isinya otak. Nggih? Bokong isinya apa? Coba. Tapi kalau sujud Pak, yang isinya otak itu kita rendahkan serendah-rendahnya. Lebih rendah daripada pantat yang tadi isinya kotoran itu. Allahu Akbar. Makanya sujud itu hebat, sujud itu keren, sujud itu prestasi hidup. Orang kalau mau sujud Pak, angger mau sujud, sak bejat-bejate wong, sik gelem sujud, insyaallah sik ana slamete wong iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini gak gelem sujud Pak, wangel. Angel. Saya itu kalau sudah ditamui orang curhat dengan masalahnya, ayai saya curhat, saya punya masalah banyak ini. Ya kelihatan sekali wajahnya orang masalah itu kelihatan kok Pak. Pertanyaan pertama saya satu, sampean sholat apa mboten? Mboten. Ya wis gak iso aku. Gak iso solusi ya. Atau paling tidak kalau kamu belum sholat, setelah ini harus sholat, mau sholat? Mau. Saya lanjutkan nasihatnya. Percuma Pak dinasihati apapun, kalau dia tidak sholat, ya buat apa? Wong nasihat ini loh, dari kiai, dari ustadz, dari orang yang lain, itu bisa benar, bisa salah. Mungkin kalau dia praktekkan bisa menyelesaikan masalahnya, bisa juga tambah memperkeruh masalahnya. Tapi kalau sholat Pak, jelas selesai. Ngeten mohon, ngeten nggih. Sampeyan enggak ada masalah, sampeyan sujud, mari Pak. Wis ta, sampeyan gak mari sampeyan golek iku lho. Ya golek itu kan enggak apa-apa goleki mawon. Orang ada masalah sebesar apapun masalahnya, sholat Pak, sujud selesai. Sujud itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Niki nek mboten bolong, mboten kula kandhani sampean. Kok saestu. Maaf Pak ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah pada saat apa? Sujud. Fa'aksiru bid-du'a, maka perbanyak doa. Bedanya rukuk sama sujud apa? Kalau rukuk itu hanya boleh berzikir, tapi sujud itu boleh berzikir dan boleh berdoa. Itu bedanya. Apalagi sujud terakhir. Yang dimaksud sujud terakhir itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib ikatan dengan imam, nggak boleh lama-lama. Pokok imam tangi ya melok tangi sampean. Ojo donga tok ae sujud donga ae. Imam wis tangi gak tangi-tangi. Imam wis tahiyat akhir gurung tangi. Imam wis salam gurung tangi. Akhirnya imamnya kurang ajar, gak nurut wong iki. Tak tinggal mulai ambek aku, tinggal mulai imamnya ndoleki gak ono wong blas akhir. Yang dimaksud itu sholat sunnah. Sampeyan lamakan sujudnya Pak, nikmati sujudnya. Itu tempat curhat terbaik ya sujud itu Pak. Di saat kita itu berdialog di bumi, tapi Allah dan semua makhluk langit itu mendengar getaran kita.
Ngapunten nggih. Iki jane rada rahasia niki, Pak. Wis kula beber gak apa-apa wis. Cek kondo sapa-sapa lho ya. Sampeyan doa begini, Pak. Allahumma rabbana taqabbal minna, ngeten nggih. Dengan doa sambil sujud. Kekuatannya, Pak, kekuatannya. Wis gak usah ndelok iki tapi wis tak golek, biar saya yang nyari dalilnya. 1000 kali mengangkat tangan cukup sekali sujud. Wis. Perbandingan kekuatan menggetarkan arsy itu loh, Pak. Doa di dalam sujud 1000 kali lipat lebih kuat getarannya sampai ke arsy daripada doa seperti ini. Walaupun ini juga baik. Top pokoknya sujud. Top-topnya doa itu doa sujud. Makanya sholat tahajud sujud itu cuma tuh no, Pak. Ada banyak orang itu sujudnya lama sekali. Dintenteni, tiba keturun. Wis. Ini ki jenenge apa, jamaah apa ta apa ngoten. Wa ada'u li haqqir rububiyah, dan salat itu menunaikan haknya ketuhanan, rububiyah. Salat itu kan kewajiban kita dan haknya Allah untuk disembah di dalam salat. Haknya Allah disembah di dalam salat. Wa jami'il ibadati, dan semua ibadah selain salat, wasailin, Masya Allah, wasaila ila tahqiqi sirriha, itu semua perantara. Gini loh, Pak, maaf ya, Pak, semua ibadah selain sholat itu punya nilai di hadapan Allah jika sholatnya baik. Apa hadisnya itu? Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang dihisab nanti di akhirat di hari kiamat itu sholat, Pak. Artinya ibadah-ibadah lain itu mengikuti kualitas sholatnya. In saluhat, jika baik kualitas sholatnya, saluhat sairu amalih, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat, apabila rusak sholatnya, fasadat sairu amalih, rusak semuanya. Jadi kunci diterimanya ibadah-ibadah yang lainnya adalah sholat. Satu tadi apa? Dia adalah tiang agama. Yang kedua, pengakuan adanya Allah. Yang ketiga, tempat curhat ke Allah. Yang keempat, menunaikan kewajiban itu di haknya Allah, dan sebagai kunci diterimanya amal-amal yang lain. Orang ahli sedekah, Pak, tapi sholat nggak pernah sholat, wallah percuma, Pak, percuma. Nggak ada gunanya. La yanfa, tidak bermanfaat sama sekali. Ahli baca Quran nggak sholat. Kemarin itu pertanyaan Pak Ramadan, Pak Ustadz, kalau ada orang puasa Ramadan tapi nggak sholat, hukumnya bagaimana? Jelas gitu, Pak. Kok takon aja sama ini? Ya nggak ada gunanya puasanya. Poso Ramadan tapi nggak sholat. Masya Allah. Kalau kemudian pada tataran sunnah muakkadah, seperti contoh, sebagian ulama mengatakan kalau jamaah sholat wajib bagi laki-laki itu kan hukumnya wajib, kecuali yang uzur. Mungkin ada sebagian yang mengatakan sunnah muakkadah, itu kan urusan lain, karena ada orang yang memang sakit, ya, nggak bisa berangkat ke masjid. Ada sebagian orang ini yang karena hujan deras, itu udzur juga, Pak, banjir, atau terhalang karena ada binatang buas, misalnya ono macan ucul, itu boleh sama nggak nama masjid sama, ya. Apalagi ono orang gila yang bawa parang, dia membabat ke sana ke sini, sehingga kita terancam nyawa, boleh salat di rumah, tapi selama sehat walafiat wajib di masjid bagi laki-laki. Kalau perempuan silahkan di rumah. Perempuan lebih aman di rumah, perempuan lebih baik di rumah. Kalaulah perempuan ke masjid itu bersama mahramnya, bersama suaminya, bersama anak
Karena hukumnya sunnah bagi perempuan ke masjid, tapi kalau laki-laki wajib. Makanya yang boleh di rumah hanya perempuan. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, ya laki-laki sholihah. Ojo gawe celana Pak, rok-rokan aja sampean. Halo. Jangan pakai celana, pakai ya Allah. Kecuali kalau istrinya itu minta jamaah di rumah, ya. Silahkan Anda di rumah. Kalau tidak ada uzur Pak, datanglah ke masjid. Sekarang masjid itu bertebaran di mana-mana. Banyak. Satu RT itu ada 2 masjid, 3 masjid. Satu gang itu ada 2 masjid, 3 masjid. Allah, banyak sekali Pak. Belum musolanya, insya Allah. Kemana-mana itu kita bisa jumpa di Masjid Al-Akbar ini, di samping kanan kiri ini banyak masjid Bapak Ibu. Gak sampai radius 1 kilo ada masjid, sana radius 1 kilo ada masjid. Jadi apa alasan kita nggak sholat di masjid? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada alasan. Apalagi terus ada pengajian seperti ini, Masya Allah. Berapa keuntungan yang kita dapatkan. Pahala 27 derajat, pahala memakmurkan masjid, pahala silaturahim, pahala majelis ilmu, pahala duduk iktikaf bainal isya'ain di waktu mustajabah antara maghrib isya. Setika ngombe gratis. Kadang-kadang ono kotakane, kadang-kadang. Iki mau gak ono. Ya. Kurang apa, Pak? Oke. Hati sholat itu bagus ya, Pak. Tapi ada lagi, Pak. Wasamtu. Adapun diam afdol itu lebih bagus. Orang yang menegakkan agama dengan sholat tapi punya sifat pendiam. Pendiam itu maknanya tidak bicara kecuali yang manfaat. Tidak bicara kecuali omongannya berpahala. Kalau tidak manfaat lebih baik diam. Omongannya sia-sia, nggak berpahala, diam. Sampean ahli sholat tapi gak kakean ngomong, mulya sampean. Ahli sholat gedabrus. Nggih, ahli sholat gedabrus. Apa kata Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, as-sumtu arfaul ibadah. Diam itu setinggi-tingginya ibadah. Rawahu ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa maksudnya diam itu setinggi-tinggi atau semulia-mulia ibadah? Ai bimakna as-sukutu, diam amma dari sesuatu layan fa'u yang tidak bermanfaat fid dini urusan agama atau urusan akhirat, wad dunya dan urusan dunia. Bapak Ibu, puasa bicara ini pernah dilakukan oleh 2 orang dalam sejarah. Pertama Nabiullah Zakaria alaihissalam. Salah salayalin sawiya, 3 hari 3 malam gak ngomong. Yang kedua Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Allah Isa alaihissalam al-Masih. 2 orang mulia ini pernah terapi puasa bicara. Kalau puasa makan minum Bapak Ibu bisa Pak, bisa. Atau puasa makan nggak puasa minum, kan sekarang banyak tren Pak, namanya water fasting untuk kesehatan itu loh. Poso gak mangan tok tapi ngombe banyu bening, banyu putih. Tapi ini di atas itu Pak, puasa bicara. Berat ini Pak, berat ini. Lah kita ini dianjurkan untuk puasa bicara itu hanya pada hal-hal yang tidak manfaat dan tidak ada gunanya di dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Jadi sudahlah Pak, kalau nggak penting nggak usah ngomong. Katanya makalah Arab mengatakan,
Napa niku? Orang yang banyak bicara itu banyak salahnya. Semakin banyak bicara semakin salah. Bicara kalau memang perlu bicara, enggak diam. Itu akan menjadi mulia orang. Nggih kula piyambak ngeten sami, Pak. Nek wayahe ngaji ngeten nggih ngomong kula. Nek mboten ngaji ya tengok-tengok nang mburi ambek. Nggih maca-maca napa ta? Nah, mosok kula ngomong terus. Ngomong niku cara bahasa Jermane nyocot. Nyocot. Tuku bekecot nang kedurus nyocot terus. Tuku bekecot nang menganti nyocot gak mari mari. Lah apa ditulis barang niku wae. Lah apa ditulis. Ngene itu. Watar kurroti dan meninggalkan membalas ala mani'tada kepada orang yang menzolimi dia dalam ucapan. Sama dilawan awang, Pak, dihina orang dengan ucapan. Kemudian apa? Tidak usah diladeni. Tarkurroddi alaman i'tada. Apa katanya? Min arfa'i anwa'il ibadah. Itu semulia-mulianya ibadah, setinggi-tinggi derajat ibadah. Allahu Akbar. Ini mungkin Anda mendengar keterangan ini, Masya Allah Bapak Ibu, sampai dihina sama orang dengan kata-kata, kita itu mendengarkan, tidak balas, itu semulia-mulia ibadah. Ini maksudnya kata Rasul, as-sumtu arfaul ibadah. Kadang-kadang kita ini diolok-olok, balas ngolok, Pak. Pembalasannya lebih kejem pisan. Kon elek, kon bedes. Ngono hari ini. Wong dilokno elek kon balese kewan niki lho. Hadirin, Masya Allah, Pak. Makanya muncul organisasi baru ini, Pak. Jam'iyah Jadidah. Apa itu? Suami-suami takut istri. Sing wedok ngomel, sing lanang meneng. Mulya sing lanang itu, Pak. Halo. Mulya. Kula mboten nguruki sampean wedi nang bojo sampean gak. Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, istrinya ngilokno ngomel-ngomel, ingat dalilnya as-sumtu arfaul ibadah. Diam itu setinggi-tinggi ibadah. Bojone meneng ae. Iki oleh-oleh ngaji nang Al-Akbar meneng ae. Kenapa Papa diam? Takut ya sama Mama. Dimesemi ae, Pak. Lah bojo sampeyan wedok. Mosok diri lawan. Waduh diseneni dicelathu sing wedok karate. Ayo terusno. Kayak jurus kon. Hei. Kecuali kalau dia itu memang musuh sampean. Orang yang menzalimi wong lanang gede dukur kekar ngono bojo sampean niku lho, Pak. Disebuleng guling bojo sampean iki. Kok mentang-mentang. Wis meneng wae. Iki lho dalile sampean apalno apa? Diam itu emas. Diam itu sebaik-baik ibadah. Wis ta lah. Niki kula terapaken iki Pak, aman kula nang griya niku. Ayo ngomel-ngomel terus aku meneng ae. Asumtu arfaul ibadah. Jos. Pak. Sampeyan meneng lho gak kira hina. Sampeyan meneng lho gak kira asor. Janjine Kanjeng Rasul, tambah mulya. Wis ta lah, meneng mulya. Sampeyan teni meneng mulya. Maksudnya diam dalam urusannya tidak ada manfaat itu kemuliaan, Bapak Ibu. Niki mboten omongan kula, Pak, niki omongnya Kanjeng Rasul niki, Pak. Allahu Akbar. Sampeyan dipisui wong nang embong terus meneng wae. Gak kira hina sampean. Iso-iso sing misui kualat ambek sampean. Tapi nek sampean dipisui balik misu, waduh ya sudah.
derajate sampean padha ambek wong iku mang, Pak. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok. Ini ilmu luar biasa loh Pak niki, Pak. Saya lanjutkan lagi, fa inna aktsarul khotoya minal lisani, maka sesungguhnya kebanyakan kesalahan dalam lisan kita itu dikarenakan apa? Banyak bicara. Amma idza kana al-insanu khalian anin nas, amma adapun idza kana ketika manusia, idza kana al-insanu ketika manusia itu khalian sepi, anin nasi dari manusia, fala yakunu sukutuhu minal ibadah, maka tidaklah diamnya itu melainkan adalah ibadah. Allahu Akbar. Diam itu ibadah. Salamatul insan apa tadi? Fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari bagaimana dia menjaga lisan. Wong menang niku selamat, Pak. Wong menang niku selamat. Pertama nggih, salat itu tiang agama. Tapi diam itu juga mulia. Mulane wong sing ahli salat iku nggih, sing sae gak usah kakean ngomong. Gak usah kakean ngomong. Wasodaqatu, yang kedua adalah wasodaqatu, dan sodaqah tudfi'u ghadabar rabb. Tudfi'u bisa memadamkan, sodaqah itu memadamkan apa? Ghadabar rabbi, murkanya Allah. Istilahnya kalau sodaqah itu Allah mau murka, murkanya Allah dengan apa, Pak? Ya dengan cara memberikan azab ya, berupa fenomena alam ini. Yang terbaru di mana ini, Pak? Di Amerika, di Las Vegas, di Chicago. Ini masuk ke New York. Kiamat sana, di sana sudah terjadi kiamat ya. Itu solusinya adalah sedekah. Ya, masalah Amerika ini banyak yang mengait-kaitkan dengan Israel dan Gaza sebagai bentuk pembalasan Allah. Karena selama ini yang getol membela Israel adalah Amerika. Janji-janji Allah itu kan pasti benar, Bapak Ibu. Pasti benar. Apakah orang-orang Yahudi itu tidak pernah membaca Alkitab di mana Allah telah berjanji atas kemenangan dan kejayaan Islam? Pasti baca, Pak. Tapi karena egoismenya mereka lah yang membuat mereka itu tetap kekeh dengan apa yang sudah mereka yakini. Sedekah itu bisa meredam amarah Allah. Wasumtu afdol, tapi diam itu lebih utama. Coba, salat utama, diam lebih utama. Sedekah utama, diam lebih utama. Jadi sepertinya diam ini amalan yang luar biasa, Bapak Ibu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-sumtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Rawahu Abu Syekh. As-sumtu, diam, itu zainun, perhiasan, lil alim, bagi orang yang punya ilmu. Orang alim itu kalau pendiam itu semakin berwibawa, Pak. Walaupun dia itu alim, tapi pendiam, berwibawa. Alim nek gedabrus
wibawanya turun. Betul, Pak. Jadi jangan dikira orang yang banyak bicara, banyak ngomong itu semakin dihormati orang, enggak. Justru orang yang pendiam itu yang dihormati orang. Orang alim, pendiam, itu wibawanya muncul. Wasitrun lil jahil, dan penutup bagi orang bodoh. Orang bodoh kalau pendiam, Pak, enak deh. Gak ketok nek bae bodoh. Wong menengai. Guyang guyu. Nah. Jadi orang alim pendiam bagus, orang bodoh pendiam juga bagus. Masya Allah Bapak Ibu. Tapi saya ini neliti Pak Bu ya. Ini namanya jodoh ya. Kalau suaminya pendiam, mesti sing wedok cerewet, mesti Pak. Nek sing wedok meneng, sing lanang cerewet. Jarang kok menemukan cerewet dua-duanya, jarang. Ya ono tapi ya jarang. Atau pendiam dua-duanya. Nek awan tok bengi, makanya anaknya nerecel. Anakmu kok akeh? Ya barokah meneng iku aku anakku akeh. Ya apa? Gak ngomong tapi nggarap PR terus. Ada kawan itu Bapak Ibu, yang satunya itu ngomong terus, yang satunya pendiam. Dia dialog masalah poligami. Yang banyak bicara ngomong, pokoknya ini ada perempuan yang mau dinikah. Dia laporan terus, cerita terus. Padahal istrinya satu cuman. Sing diceritani kan pendiam. Iki bojone wis papat padahal. Kalah sak set deh. Jadi hati-hati sing meneng-meneng iku, Pak. Sawangane meneng moro-moro berangkat ngono ae. Jeneng meneng ngelentem ya iku. Bapak Ibu, itu pendiam. Azyanah. Apa? Lamma fis sumti minal waqar. Pendiam itu akan mendatangkan wibawa. Wibawa. Al-munasibah, cocok li haqqil ilmi, terhadap haknya ilmu. Wali annal mar'ah, dan sesungguhnya manusia itu juhlah. Juhlah itu bodoh, tapi masturun, tertutup bodohnya itu malam yatakallam, selama dia tidak bicara. Orang alim pendiam, berwibawa. Orang bodoh pendiam, selamat. Hadirin sekalian, masih ada dua lagi terkait keterangan ini, tapi sudah jam 7. Jadi saya beri kesempatan untuk para jamaah jika ingin yang bertanya, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sholat orang dalam keadaan sakit pakai kursi, tapi kan waktu sujud nggak bisa nyentuh tanah, bagaimana Pak? Ya, sampun ya. Baik. Beliau bertanya, bagaimana kalau sholat itu pada waktu sujud itu tidak menyentuh tanah? Padahal tadi keterangannya itu kan sujud itu kondisi yang terbaik bagi seorang hamba, menunjukkan pengakuannya kepada Allah. Jadi fikih itu ada dua Bapak Ibu. Pertama fikih normal, fikih sempurna, fikih tamam namanya Pak. Yaitu gerakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Takbirnya seperti Nabi, rukuknya seperti Nabi, sujudnya seperti Nabi. Tapi ada fikih dzaruri, fikih yang darurat. Kalau fikih darurat ini nggak pakai rumus Pak. Ya sudah, memang daruratnya seperti itu. Sebagaimana orang ini normal, nggak sakit, tapi sholatnya di pesawat. Masuk sakit pesawat itu sujud sampai tengandap kan betul sakit. Jadi orang-orang yang uzur karena sakit, karena perjalanan di atas kendaraan,
tapi tetap masih melaksanakan sholat, maka dia pakai fikih yang darurat ini. Dan fikih darurat itu tidak bisa diikutkan dengan rumus ini. Artinya apa? Mainnya bukan fisik lagi, tapi mainnya hati. Walaupun sujudnya itu nggak sampai nempel ke tanah, tapi karena kondisinya itu dianggap sujudnya nempel di tanah, sama nilainya di hadapan Allah. Nek dipaksa malah delosor tambah muadharatnya banyak. Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang sholatnya itu gak sempurna, di atas kursi, rukuk tidak sempurna, sujud tidak sempurna, tapi hatinya ikhlas karena Allah, mungkin lebih mulia daripada orang yang sujudnya sempurna. Jadi mainnya Bapak, mainnya hati ya, walaupun gak sampai sujud ke tanah, tapi seolah-olah hatinya ini sudah sujud ke Allah. Wa huwa sajidun, dia sudah sujud. Orang-orang yang seperti ini bisa jadi juga lebih baik, lebih mulia daripada orang yang sujud. Begitu ya Pak ya. Jangan khawatir, tetap mendapatkan kemuliaan. Dan saya yakin kalau tidak sakit, pasti beliau juga akan sujud dengan sempurna. Makanya fikihnya berbeda. Kadang-kadang duduk itu pun juga di atas kursi, kadang-kadang duduk di bawah, boleh. Bahkan nggak mampu duduk pun boleh berbaring. Itu dianggap sempurna. Tadi dikatakan, orang itu Bapak Ibu, dalam keadaan apapun masih sholat, itu hebat. Berarti hatinya masih ada Allah. Masih ada Allah. Adapun kondisi sholatnya nggak sempurna, nah itu urusan belakang Pak. Itu Allah yang menilai sendiri. Dan pada tatarannya Allah tidak semata-mata menilai fisik kita, tapi justru Allah menilai hati. Hati yang dimaksud itu ya keikhlasannya dan ketulusannya. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Berikutnya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi, masih ada waktu 6 menit. Ada waktu 5 menit. Mungkin tambahan pertanyaan. Saya masih menunggu. Ini masih belum tuntas makalah ini Bapak Ibu, tinggal 2 tentang masalah jihad, dan kemudian masalah puasa. Tadi sholat, kemudian sedekah, nanti ada puasa dan jihad. Siapa yang bertanya? Oh, Pak Yahya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak telat Yai. Masya Allah. Lebih baik telat daripada nggak hadir Pak. Itu hebatnya Pak Yahya. Antri buko kan Senin. Antri buko? Iya. Tahu gitu buka sama saya tadi di sini Pak. Saya ada nasi juga tadi. Mohon maaf Yai. Nggih. Tadi katakan orang alim dan orang bodoh yang diam. Nah sekarang ini kan banyak orang bodoh nggak diam, gimana Yai? Iya. Berarti berbalik arah rumusnya dengan ini. Saya pakai logika terbalik ya Pak. Sampun Pak Yahya. Sampun, matur. Orang alim tapi dia diam, pendiam. Apa tadi? Berwibawa. Berarti kalau orang alim gedabrus, wibawanya pasti akan turun Pak. Sudah, ini nggak bisa dibantah, ini ilmu hidup kok. Sama dengan orang bodoh. Orang bodoh itu kalau diam, selamat dia Pak. Selamat. Tapi ini bodoh, ngomong. Waduh. Dan fenomena yang terjadi sekarang ini ya ini Pak. Bodoh ngomong. Waduh. Ini merusak tatanan hidup ya begini ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu saat kehancurannya. Gara-gara sosmed ini Pak, Bu, semua bebas bicara sekarang. TikTok gitu loh, kabeh ngomong Pak. Ya era-eranya era digital ini kan begitu. Gak ahlinya ngomong ini, ini komentar. Padahal dia tidak paham Pak, dipaksakan paham. Akhirnya omongannya menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Nggih ngapunten Bapak Ibu.
orang yang ahli agama pun itu tidak bisa menguasai semua ilmu. Contoh ya, dulu saya ini pernah diminta oleh masjid ini mengaji kitab yang agak tinggi dari ini. Namanya kitab Al-Hikam, karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Saya maaf Pak, saya tidak mampu membaca kitab itu. Karena kitab ini nggak sembarangan. Kitab ini hatinya harus bersih. Lah yang pidato sekarang ini Pak, masih bureng hatinya. Makanya Nasaihul Ibad ini menurut saya masih berat, tapi masih bisa terjangkau oleh orang awam seperti saya. Didui kitab Hikam, bacanya saya bisa Pak. Bagaimana saya mengamalkannya? Ya tidak bisa. Kakean ngomong tapi gak ngamal gitu loh. Kena ayatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu tapi kamu sendiri gak melakukan? Kabura maqtan indallah, kamu kena murka Allah loh. Ngejak urunan tapi gak urun. Halo. Urun yo, urun yo. Dhewe gak urun mek. Lho kan gak urun, aku panitia kok. Lho, ya panitia kan nomor 1, Pak. Ngongkon sholat, ndak sholat. Ngongkon jujur, bojo. Nah inilah penyakit orang akhir zaman seperti ini. Ya saya tidak menuduh orang, mungkin saya sendiri atau mungkin kita semua juga terjebak di sini. Intinya apa Pak? Nyenengan pendiam, selamat. Apakah zaman orang alim, apakah orang bodoh, apakah orang kaya, apakah orang miskin, menang selamat sampai. Kadang-kadang ada orang itu merasa Pak, Anda rumah bagus, supaya orang dianggap dia orang kaya, orang terhormat, dia aku itu rumah dia Pak. Padahal sing dijak ngomong itu sing duwe omah ngono lho. Sampeyan ngerti iki omahe sapa sampeyan? Iki omahku iki. Padahal iku sing duwe omah iku Pak. Apa gak izin sampeyan? Itu namanya orang bodoh ngomong, akan menunjukkan kebodohannya, akan menunjukkan kehinaannya. Diam itu emas, diam itu selamat, diam itu dicintai Allah. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.